memasuki di tata kelola kerja yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Husin Prabowo MPH. Sebelumnya kami bacakan profil Dr. Muhammad Husin Prabowo, lahir di Klaten 15 Januari 1976, beralamat di Jalan Delanggu, Polan Harjo, nomor 41, Rejosari Sabrang, Delanggu, Klaten. Nomor HP 0812 2611 144. Pendidikan SD Negeri Segaran 87, SMP Negeri di Delanggu tahun 90, SMA Negeri Klaten tahun 93, FK UNS Solo tahun 2000 dan Magister IKM FKUGM 2012. Organisasi saat ini dia Ketua IDI Cabang Klaten, Sekretaris FPKFI Wilayah Jawa Tengah, pengurus PKFI Pusat, dan pengurus besar IDI. Pekerjaan saat ini Ketua Stikes Duta Gama Klaten dan owner klinik Rejosari Husada, owner Rejosari Group. Demikian sekilas info untuk profil Dr. Husin. Dr. Husin, waktu kami serahkan semuanya mulai 11.17, 25 menit ya dokter. Siap, Dr. Hasim. Terima kasih dokter. Ya, oke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hasim. Tadi sudah disampaikan overview dari Dr. Iskandar. Jawab semuanya, Bapak Ibu peserta workshop akreditasi pada siang hari ini secara virtual. Ya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu bertatap maya di virtual ini pada acara workshop untuk pengenalan dan pemahaman instrumen akreditasi klinik. Ya, mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan overview dari Dr. Iskandar. Cuman mungkin dari teman-teman semuanya bingung ya dari beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi, mungkin ada juga ngeri-ngeri sedap gitu ya. Waduh, mau akreditasi luar biasa ini yang harus disiapkan. Nah, nah itu baru overview tadi. Dan nanti ini di tahapan-tahapan berikutnya ini di sesi-sesi ini, ya, saya kebetulan kebagian tugas untuk menyampaikan terkait dengan tata kelola klinik, ya, tata kelola kliniknya. Dan kita melihat atau kita banyak mendapatkan masukan juga dari data-data teman-teman pengelola klinik itu ya, bisa dibayangkan kalau harus memenuhi semua yang tadi disampaikan dalam overview itu. Berarti kalau dibandingkan dengan puskesmas, mungkin SDM di klinik rata-rata jauh berbeda dengan ada di puskesmas, dan juga dari sisi pengelolaan umur klinik berdiri itu juga banyak yang ya kurang dari 10 tahun, sehingga dari sisi tata kelola dan kemudian pemenuhan SDM ataupun persyaratan yang ada masih perlu untuk selalu berbenah. Dan kendala yang sering seperti tadi disampaikan saya lihat di chat ini adalah turnover dari SDM. Karena memang ketika kita kelola klinik ini, problematika kita sebagai pengelola itu adalah turnover dari SDM. Karena biasanya SDM yang ada di klinik itu mungkin hanya sebagai batu loncatan. Jadi kalau dokter seperti itu, nah, setelah itu dia akan sekolah lagi. Dan kan juga SDM yang lain. Sehingga bagi bisa dibantu panitia, bisa mute. Oke, selanjutnya terkait dengan SDM, biasanya kita sebagai pengelola ini ketika ada masa, ada waktu atau periode penerimaan PNS begitu, atau penerimaan pegawai di suatu institusi,
Nah, itu ya. Itu kita sebagai pengelola klinik itu kecil-kecil. Aduh. SDM kita cuma 5, nanti keterima pegawai negeri gitu. Kadang nanti ada kekhawatiran juga kalau itu juga kita masukkan dalam penyusunan SK atau dokumentasi. Dalam penyusunan dokumentasi itu terbit baru beberapa hari, nanti SK-nya harus ganti lagi. Nah, ini memang problematikanya. Nah, jika kita nanti di sini kita coba, ya kita coba supaya mungkin bisa dibantu untuk mute ya. Oke, jadi nanti tantangan-tantangan itu coba nanti dalam materi yang tata kelola klinik ini akan kita sesuaikan. Kita coba untuk berpikir atau kita memikirkan hal-hal yang sederhana. Karena tadi seperti jagoan di pembicara sebelumnya adalah kita pengen membuat akreditasi ini sesuatu yang menyenangkan dan kita punya perspektif atau cara pandang bahwa dengan akreditasi ini memang kesempatan kita untuk berbenah. Dan kalau bicara dari statnya, stat dari pengelola klinik itu dibandingkan dengan pengelolaan puskesmas ataupun juga rumah sakit itu kan sudah sangat berbeda. Nah, ada swakelola, terus kemudian juga dari yang dikelola itu masih belum standar semuanya. Oke, jadi pendekatan yang kita pakai ini coba nanti di mana dalam perspektif kita misalnya klinik itu sebagai fasilitas kesehatan yang dikelola dengan SDM ya katakanlah rata-rata atau kita ini 5-10 orang gitu. Bahkan ada yang rawat jalan gitu mungkin hanya kisaran 5. Kalau tadi Bu Dokter Rita tadi misalkan sampai berapa 50 orang seperti itu. Nah, banyak untuk rapat saja kelihatan kan ada banyak yang datang, banyak yang ikut bantu mikir. Cuman kalau cuma 5 orang itu ya nanti orangnya itu lagi gitu. Oke. Prinsipnya bahwa sebagai dalam pengelolaan pelayanan kedokteran ini ada standar pelayanannya, terus kemudian dalam pelayanan itu secara komprehensif, terus kemudian ada kontinuitasnya, ada keterusannya. Artinya bahwa dalam prinsip-prinsip pelayanan kedokteran ini kita tidak hanya melayani sekali terus selesai, tapi minimal ada 3 ini, ada standarnya, ada komprehensivitasnya, dan juga dilakukan secara kontinu. Nah, apa itu yang disebut kualitasnya? Banyak definisi yang disampaikan terkait kualitas. Atau dalam bahasa kita mutu, ya, atau lebih sederhana ada standar. Jadi kalau kualitas itu mungkin sederhananya kita pahami, ya kalau namanya bundar itu ya semua jari-jarinya sama, misalnya seperti itu. Namanya kubus itu sisinya, semua sisinya sama, biasanya seperti itu adalah standar. Sehingga apa yang kita hasilkan atau pelayanan kita berikan itu mempunyai kesamaan, dan kesamaan inilah yang diukur. Kemudian dalam teori kualitas itu ada 3 hal yang ya ini untuk kita sampaikan supaya kita menjadi dasar kita. Apa untuk menuju kualitas itu diperlukan adanya perencanaan, terus kemudian ada kontrol, kemudian ada perbaikannya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan khawatir, kok klinik saya masih seperti ini, soalnya masih nanti gimana orangnya hanya ini. Nah, jangan khawatir, kita tarik ke belakang. Basic dari untuk kita menjadi berkualitas itu apa? Nah, ya dari teori ini ya 3 hal, di mana nanti kita akan mengelola klinik kita itu harus ada perencanaannya, terus kemudian ada mekanisme yang kita ciptakan atau kita buat untuk kontrol, terus kemudian ada upaya perbaikannya. Nah,
Ini secara umumnya. Terus kemudian bahwa standar itu dalam regulasinya akhirnya ditetapkan dengan akreditasi. Yang tadi juga sudah disampaikan, akreditasi bukan hanya untuk klinik yang bekerja sama dengan BPJS, tetapi semua klinik terkait dengan perizinan. Ya, nanti sambil kita lihat perjalanan regulasi yang ada. Nah, tujuan adanya akreditasi ini ya secara umum adalah mutu dan keselamatan pasien. Jadi pelayanan yang diberikan itu bermutu, terus kemudian pasien yang datang ke tempat kita itu selamat. Gitu. Nah, secara khusus dibagi 3, yang ini tergambarkan jadi 3 bab dalam standar akreditasi itu. Yang pertama itu tata kelola kliniknya, baik administratif maupun manajerialnya. Terus kemudian yang kedua terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, lalu yang ketiga adalah penyelenggaraan kesehatan perorangan. Jadi nanti yang di utak-utak, diuplak-uplak dalam akreditasi itu ya meliputi 3 hal ini: tata kelola kliniknya, terus kemudian mutu dan selamat pasiennya, terus yang ketiga adalah pelayanan kesehatan perorangannya. Nah, yang bagian saya nanti untuk sampaikan di tata kelola klinik. Nah, tata kelola klinik itu nanti nanti ada instrumen akreditasi. Jadi kalau tadi ada beberapa yang ditanyakan di kolom chat itu terkait nanti hal-hal yang teknis. Nah, yang teknis nanti jadi di Dr. Iskandar menyampaikan secara overview-nya, terus kemudian ini disampaikan nanti di apa sih dari instrumen itu yang diharapkan dari klinik untuk kita siapkan. Instrumen itu untuk tata kelola klinik ada 4 standar. Jadi di bab 1 ini ada 4 standarnya. Terus kemudian dari 4 standar itu yang dinilai atau disebut elemen penilaian itu ada 20 yang dinilai. Oke. Nah, nanti saya sambil highlight ya pointer ya. Oke. Nah, jadi ini instrumen akreditasi itu nanti yang perlu kita ketahui, yang kita pahami nanti terdiri dari 4 standar itu, yang mana nanti dari 4 standar itu ada 20 elemen. Oke. Nah, 4 standar itu apa saja? 4 standar tadi juga sudah disampaikan Dr. Iskandar. Nah, ini memudahkan kita untuk mengkonstruksi apa sih yang diinginkan dari standar ini. Yaitu mohon maaf nanti kalau di tempat saya dan zuhur nanti saya ini dulu ya, apa itu pause dulu ya. Oke. Ya, organisasi. Jadi tata kelola organisasi, tata kelola organisasi yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah tata kelola isinya organisasi, itu sumber daya manusianya. Terus kemudian di tata kelola berikutnya adalah tentang fasilitas yang ada dan keselamatannya. Dan baru yang terakhir adalah ada kerjasama. Nah, jika dalam kita mengelola klinik itu 4 hal pokok itu yang nanti kita bangun itu adalah satu organisasinya. Itu ada pemilik, terus kemudian ada pimpinan, terus kemudian ada tim teknis sebagai pelaksana. Nah, mohon maaf, ini di tempat saya azan. Saya berhenti dulu nggih.